mulai pelajaran, sebelumnya kita berdoa ya. Silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum memulai pelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa agar diberikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan mengecek dulu kesiapan kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi kita wajib on cam ya hari ini. Silakan teman-teman yang lain untuk on cam. Ya. Lalu selanjutnya untuk mengecek kesiapan kalian, disiapkan dulu alat tulis dan buku paketnya. Lalu nanti di akhir pembelajaran kita akan melakukan tes, hanya satu soal saja. Jadi yang dicatat yang penting-penting kalau bisa. Oke, apa ada yang tidak hadir untuk hari ini? Dari kelas IPS berapa ini ya? PS3, Pak. IPS 3 ya. Apa tidak ada yang hadir? Soalnya tidak masuk. Soleh. Ya Soleh Iya. kenapa? Soleh. Soleh kenapa ya kalau boleh tahu? Ataman. Oh, taman. Oke. Ya, siapa lagi yang tidak masuk hari ini? Apakah ada yang sakit? Ada, Pak. Siapa ya? Solehah. Soleh. Soleh. Sakit apa ya Soleh ya? Kembung. Dia Kembung. Oh ya. Kembung. Soalnya dari saya tidak ada surat keterangan sehingga saya tanya ke kalian. Oke, karena ini sifatnya masih pandemi, kita belajar melalui daring. Ya, di sini kita menggunakan Meet untuk pembelajaran hari ini. Lalu untuk yang sakit-sakit atau yang tidak bisa hadir hari ini, kalau bisa kalau pandemi gini kita jaga kesehatan karena kita tidak tahu bahwa tubuh kita ini bisa menangkal virus atau tidak dari luar. Jadi oke, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Oke, kita kemarin membahas tentang badan usaha. Oke, badan usaha. Siapa yang mau menjelaskan pengertian dari badan usaha di sini? Silakan. Silakan. Pengertian dari badan usaha itu apa? Kalau bisa jawab langsung raise hand atau saya tunjuk ini. Karena materi kemarin ada kaitannya dengan materi sekarang. tunjuk aja, Pak. Tunjuk aja ya. Oke, saya tunjuk Melinda untuk menjawab ya. Apa itu badan usaha? Nggak apa-apa salah, Bu. Ya, Pak. Jadi badan usaha itu sekumpulan orang dan juga modal yang mempunyai aktivitas dan itu bergerak di bidang perdagangan atau di dunia usaha. Seperti itu, Pak. Iya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Melinda, teman-teman ini. Jadi, badan usaha ini adalah perusahaan atau gabungan perusahaan yang berdiri sendiri atau dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang mencari keuntungan atau laba. Jadi di sini jelaskan bahwa kemarin kita singgung sedikit tentang badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Yakni di badan usaha milik negara ada contohnya yaitu PT, Perum, dan di badan usaha milik daerah kita contohkan yaitu Persero dan Pemda. Nah,
Apa kaitannya dengan materi kita hari ini? Kita akan membahas hari ini adalah koperasi. Silakan bagi yang bisa untuk share screen materi saya yang sudah saya bagikan di grup. Mohon di share screen. Izin share screen, Pak. Ya, baik. Sudah kelihatan semuanya ini? Ini di saya masih stuck, belum tampilan penuh. Ya, silakan di play. Nah, sudah kelihatan semuanya nih ya. Kita hari ini akan membahas materi koperasi. Nah, tadi kan kita singgung bahwa kita membahas tentang badan usaha. Nah, apa hubungannya? Jadi, koperasi ini adalah juga badan usaha. Jadi, badan usaha yang dilakukan oleh koperasi ini adalah badan usaha yang memiliki hukum atau badan usaha berbadan hukum maksudnya gitu. Jadi, next. Nah, jadi dari pengertian koperasi ini berawal dari kata cooperation, itu berawal dari bahasa Inggris cooperation yang artinya adalah bersama-sama. Sehingga dapat diartikan bahwa koperasi ini adalah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandaskan asas tolong-menolong. Nah, jadi pada saat itu koperasi ini tumbuh di Inggris. Jadi latar belakangnya sebelum adanya koperasi itu terbentuk karena adanya gerakan kapitalis, sehingga koperasi ini dibentuk untuk masyarakat ekonomi yang lemah. Nah, tujuannya adalah untuk memperbaiki ekonomi masyarakat yang masih kurang. Sehingga untuk memecahkan persoalan ekonominya dibentuklah adanya koperasi. Nah, di Indonesia sendiri, koperasi itu pertama kali dipelopori oleh R.A. Wiryadmaja. Namun, pada tahun 1994, Muhammad Hatta yang kini sebagai Bapak Koperasi Indonesia yang mendirikan persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya itu dengan ongkos semurah-murahnya, itulah yang dituju. Sehingga pada koperasi ini dahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan. Sehingga dalam perkembangannya, sampai saat ini koperasi menjadi suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk memecahkan kebutuhan hidup dan memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapinya. Nah, di sini ada yang saya tanyakan. Jadi gini, apakah di daerah kalian itu ada koperasi atau jenis koperasi? Silakan dijawab. Di Bekasi ada, Pak. Ya, gimana Michelle? Pak. Di Bekasi ada, Pak. Jenisnya apa kalau boleh tahu? Koperasi yang simpan pinjam. Yang simpan sering saya buat itu. Ya. Melinda, gimana? Koperasi apa yang ada di daerahmu? Koperasi simpan pinjam, Pak, sama koperasi tani. Koperasi tani, unit desa berarti. Terus Kiki gimana? Apa ada koperasi juga? Ada, Pak, koperasi tani, kelompok Koperasi tani. Ya.
Ya, jadi dari jenis-jenis koperasi tersebut, kita tahu bahwa koperasi itu memiliki banyak sekali jenis. Yang disebutkan oleh teman-temanmu tadi ialah salah satu atau salah dua dari jenis koperasi yang ada di Indonesia. Yang pertama itu paling banyak di Indonesia adalah koperasi simpan pinjam. Lalu karena kita negara agraris, jadi biasanya terdapat koperasi unit desa dalam suatu daerah tersebut. Oke, kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Tolong di next. Nah, kita masuk ke dasar hukum koperasi Indonesia. Tadi kita sempat menyinggung bahwa koperasi ini adalah badan hukum. Jadi, bagaimanapun itu dinaungi oleh negara Indonesia. Nah, maka dari itu terdapat dua dasar hukum, yaitu pasal 33 Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yang bunyinya bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan di ayat 4 dikemukakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi dan ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan. Sedangkan di pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, dari tadi kita berbicara tentang kekeluargaan, kerjasama, itu kan. Nah, jadi dalam koperasi ini, badan hukum ini tidak memandang bahwa keuntungan itu adalah tujuan utama yang diambil. Sehingga kalau bisa dicontohkan bahwa keuntungan itu adalah nomor 2 dan yang pertama adalah kebersamaan dari para anggotanya. Nah, di sini yang saya akan tanyakan itu adalah ada logo Koperasi Indonesia. Sini siapa yang mau jawab apa makna dari logo koperasi tersebut? Silakan. Apa ada yang tahu apa makna dari logo koperasi tersebut? Masih belum tahu semuanya ini? Atau apa yang belum berani menjawab? Belum, Pak. Oke, saya jelaskan ya. Jadi, makna lambang koperasi pohon beringin. Jadi ini adalah sebenarnya itu logo ini atau lambang ini yang sebelum yang terbaru ini itu adalah logo teratai, tetapi diganti lagi menjadi logo koperasi atau lambang koperasi pohon beringin. Yang pertama adalah gambar gerigi roda, sama seperti Pancasila. Bagaimana dasar-dasarnya? Yang pertama adalah gambar gerigi roda. Jadi bagian atas logo koperasi itu merupakan lambang dari upaya keras dan berkelanjutan. Lalu gambar rantai di kiri terletak di sebelah kiri pohon beringin. Jadi rantai ini menunjukkan ikatan kekeluargaan, persatuan dan persahabatan yang kokoh. Lalu gambar padi dan kapas. Seperti halnya simbol pada Pancasila, gambar padi merupakan dan kapas lambang kemakmuran sesuai tujuan didirikannya koperasi, yaitu memakmurkan anggota mereka. Lalu gambar timbangan, yaitu karena ditujukan di sila kelima, yaitu salah satu dasar koperasi, yakni keadilan sosial. Lalu gambar bintang dan perisai, itu menandakan bahwa landasan ideal koperasi. Harapannya bahwa koperasi ini mampu mengikuti nilai-nilai keyakinan dan kepercayaan. Lalu, gambar pohon beringin, yakni gambaran sifat sosial dan kepribadian orang Indonesia yang berakar kuat. Nah, dapat disimpulkan, jadi sama seperti halnya dengan Pancasila, koperasi ini juga memiliki makna yang hampir sama dengan Pancasila, yakni sifatnya adalah kekeluargaan. Maka dari itu, dulu
Indonesia sempat menganut sistem ekonomi koperasi yang saat ini mungkin bisa dipakai, tetapi namanya adalah sistem ekonomi Pancasila. Dari sini apa ada pertanyaan? Tidak, Pak. Belum ada Masih pertanyaan belum, ya. Pak. Oke, kita next. Nah, di sini yang akan kita bahas selanjutnya adalah fungsi dan peran koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, yang pertama adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Di poin pertama, kita tahu bahwa koperasi ini karena tadi istilahnya adalah apa ya? Ingin memberikan kesejahteraan ekonomi kepada rakyatnya. Nah, jadi membangun dan mengembangkan potensi bukan hanya ingin mensejahterakan rakyatnya lewat cara-cara itu saja, tetapi koperasi ini ingin membangun bagaimana potensi yang ada dalam masyarakat Indonesia atau pada anggota khususnya, sehingga kesejahteraan ekonomi dan sosialnya itu dapat terbantu. Lalu yang kedua adalah berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Di poin yang kedua ini ada hubungannya dengan poin yang pertama, yakni membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi pada anggotanya. Nah, dan poin kedua ini berperan secara aktif, yang mana berperan secara aktif ini untuk membangun dan mengembangkan potensi yang ada pada dalam masyarakat, sehingga kualitas kehidupan masyarakat dan manusia tersebut dapat terbantu. Yang poin ketiga adalah memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokok gurunya. Lalu yang keempat adalah berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Nah, di poin yang ketiga dan yang keempat ini adalah bagaimana koperasi ini dibentuk atau tujuan koperasi ini dibentuk. Yang pertama adalah memperkokoh perekonomian rakyat. Yang kedua adalah mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Jadi secara tidak langsung bahwa koperasi ini turut berperan dalam pembangunan nasional. Yang mana pembangunan nasional ini ditujukan kepada masyarakat. Jadi masyarakat ini terbantu secara finansial untuk mengembangkan potensi mereka dengan cara ingin membantu secara finansial. Lalu yang berikutnya, next. Nah, dari tadi kita berbicara tentang bagaimana koperasi itu menaungi secara kekeluargaan, lalu secara bekerja sama, dan semua itu didasarkan secara secara kekeluargaan atau keuntungan itu tidak diperdulikan oleh mereka, tetapi sifat kekeluargaannya itu tadi yang harus mereka utamakan. Jadi dalam koperasi Indonesia ini, kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi keadaan dan lingkungan yang berdasarkan atas asas keluargaan bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Kalau nggak tahu ini kebangetan sih. Siapa yang nggak tahu di sini? Silakan jawab. Siapa yang tahu? Itu Pak, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itulah dasar atau pencerminan kehidupan dari koperasi ini. Kita singgung kekeluargaan dan gotong royong. Jadi bagi koperasi ini asas kekeluargaan terdapat kesadaran dan tanggung jawab terhadap kerja tanpa memikirkan diri sendiri tetapi untuk kesejahteraan bersama. Di sini yang dapat saya sampaikan apakah kurang paham atau saya kecepatan? Gimana? Paham semua kah ini? Paham Pak, paham.
Masih paham, Pak. Yang Belum ada pertanyaan. saya pretest cukup satu soal saja. Oke, kita lanjut ke belum itu. Nah, yang pertama adalah kekeluargaan. Setiap anggota koperasi itu mempunyai sebuah kesadaran untuk melakukan yang terbaik di setiap suatu kegiatan koperasi dan hal-hal yang dianggap berguna untuk semua anggota dalam koperasi tersebut. Lalu di asas gotong royong, ialah setiap anggota koperasi harus mempunyai sebuah toleransi, di mana kegiatan tersebut yaitu tidak egois ataupun individualis, mau bekerja sama dengan anggota yang lainnya. Nah, karena tadi kita berbicara tentang Bhinneka Tunggal Ika yang sebagai cerminan kita untuk mendirikan koperasi atau dapat berkembang koperasi di Indonesia ini, maka asas-asas ini memiliki pengertian yang luas. Yang pertama adalah royong dalam keorganisasian, bersifat terus-menerus dan dinamis, artinya dinamis di sini adalah perputaran dari generasi-generasi yang lain. Lalu dalam bidang atau hubungan ekonomi dan dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan. Nah, dengan demikian maka kedudukan koperasi akan semakin kuat dan pelaksanaan kerjanya akan semakin niat karena para anggotanya mendukung penuh bagaimana tanggung jawab yang mencapai tujuan dan masing-masing koperasi. Next. Kita lanjut ke materi prinsip koperasi. Di sini prinsip diartikan sebagai suatu aturan yang berlaku untuk mengarahkan atau pada umumnya merupakan aturan fundamental. Nah, prinsip koperasi ini berperan sebagai sendi dasar dalam pembentukan koperasi yang mempunyai pedoman pokok yang menjiwai setiap kegiatan yang dilakukan oleh koperasi. Nah, di sini prinsip itu seperti yang saya contohkan. Prinsip ini dalam kehidupan nyata. Prinsip itu ketika saya mempunyai suatu pedoman dalam hidup saya, yaitu misal ini ingin sukses, itu adalah prinsip saya. Nah, sama seperti koperasi, mereka juga mempunyai suatu prinsip yang dibagi menjadi 10 prinsip. Banyak ya. Nah, yang pertama adalah keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Karena tadi kita sifatnya berkekeluargaan, maka dalam setiap anggota itu tidak boleh saling egois, tidak boleh saling individualis, sehingga yang dapat dilakukan itu harus sukarela dan terbuka. Misalkan saya adalah anggota koperasi, di mana saya ini harus saling terbuka terhadap sesama anggota. Ketika anggota mempunyai masalah, kita harus membantunya. Ketika tanggung jawab kita sebagai anggota juga begitu pun. Lalu pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis. Di mana di sini demokratis ini diartikan yaitu diartikan adil. Dari bagaimanapun juga setiap anggota, entah kalau koperasi ini kan semua anggota itu harus kedudukannya itu sama sebenarnya. Nah, pengawasan oleh anggota itu diselenggarakan secara adil sehingga tidak melihat dari sisi manapun ataupun dari jabatan manapun di koperasi ini semua sifatnya adil. Lalu yang ketiga adalah anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Nah, di sini ada yang tahu bagaimana penjelasan dari anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelaku ekonomi koperasi? Ya, silahkan Michelle. Di sini ada yang tahu apa penjelasan dari kegiatan ekonomi koperasi tersebut? Oke, yang bisa menjawab, silakan resen, akan saya catat di buku penilaian saya. Silakan, saya beri waktu. Atau saya tunjuk. Gimana? Oke, saya tunjuk aja ya.
Francisca Nurul ada nggak? Ada Pak. Ya, silakan dijelaskan. Itu yang poin yang ketiga itu bagaimana anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Jadi yang sepaham saya mungkin kan ini berhubung koperasi itu asasnya Ya, kekeluargaan. Nah, ya kan tujuannya juga mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama. Jadi anggota koperasi ini ya harus turut serta dalam kegiatan apapun di dalam koperasi, misalnya seperti rapat anggota, terus eh, bagaimana apa itu kegiatan-kegiatan dan program-program di dalam koperasi tersebut. Mungkin itu, Pak. ya betul sekali apa yang dijawab oleh Siska. Di bagaimanapun anggota itu harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan seluruh kegiatan ekonomi operasi yang berlandaskan asas kekeluargaan. Nah, oke, betul karena Siska benar menjawab. Siska dapat poin dari saya. Untuk teman-teman yang lain, silahkan kalau bisa pertanyaan dari saya itu dijawab ya, supaya dapat poin untuk sebagai acuan kalian berikutnya. Oke, di poin D kita lanjut. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Nah, di sini merupakan artinya koperasi ini merupakan badan usaha yang bebas, bukan menjadi bebas menurut kepentingan anggota sendiri, tetapi juga dinaungi oleh hukum. Jadi maksudnya bebas ini artinya karena sifatnya kekeluargaan, jadi bebas di sini bukan bebas untuk melakukan segala yang di luar hukum. Jadi gitu. Lalu yang poin kelima adalah koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri kegiatan dan pemanfaatan koperasi. Bukan hanya menjadikan koperasi itu sebagai apa ya, sebagai badan hukum saja, tapi koperasi ini harus juga mengedukasi bagi setiap masyarakat yang ingin ikut menjadi anggotanya, sehingga dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota. Jadi karena anggotanya di sini apa ya, intinya itu bagaimanapun anggotanya dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan dan manfaat koperasi. Lalu melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi. Lalu yang berikutnya adalah koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan, karena tadi kita singgung adalah pembangunan nasional, dan memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan, lalu kemandirian dan pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Oke, sampai sini saja materi yang dapat saya berikan. Nah, berikutnya adalah diskusi kelompok. Silakan dimatikan saja, boleh PowerPoint-nya. Ya, berikutnya ada diskusi kelompok. Silakan bagi sendiri kelompoknya ya. Nanti perwakilan kelompok bisa maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang saya tanyakan hari ini adalah cuma satu soal aja, dan itu pun dikerjakan secara berkelompok, yakni apa yang membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya. Jadi begitu aja. Mungkin saya beri waktu berapa ya? 8 menit cukup mungkin? Gimana? 8 menit cukup? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke, silahkan. Kelompoknya berapa orang? Ya, gimana? Kelompoknya berapa orang? Kelompoknya bisa 3-2 orang. Oke, Oke, Pak. silakan dikerjakan dan dipresentasikan setelah selesai. Silakan off cam juga nggak apa-apa.
Gimana, Pak? Sudah ketemu jawabannya? Karena waktu kita juga tidak banyak di sini. Mungkin sebentar lagi, Pak. Oke. Gimana? Selesai ya? Cukup ya waktunya ya? Oke, silahkan Sudah, Pak. perwakilan kelompok untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasilnya. Silakan. Mana dulu, Pak? Gimana? Kelompok mana dulu? Kelompok satu dulu. Silakan kelompok satu. Kelompok satu sini ya? Iya, saya akan mewakili kelompok 1, Pak. Ya, silakan. Tadi pertanyaannya perbedaan koperasi dengan badan usaha lainnya. Ya, Itu ada beberapa perbedaan, Pak. Pertama itu koperasi mengutamakan kesejahteraan anggota dengan tidak mengejar keuntungan semata. Kalau badan usaha lainnya mengutamakan kepentingan perusahaan atau mengejar keuntungan. Koperasi sifat anggotanya itu sukarela. Sebaliknya, kalau badan usaha lainnya itu terbatas. Kalau koperasi bersifat kekeluargaan, kalau badan usaha bersifat mandiri. Untuk modal koperasi itu terbilang kecil dan berasal dari simpanan anggota. Kalau badan usaha lainnya itu besar dan berasal dari penjualan saham, kelompok, atau perorangan. Untuk koperasi berbadan hukum dan badan usaha lainnya itu tidak berbadan hukum. Untuk pengurus koperasi itu dipilih oleh anggota sendiri. Kalau badan usaha lainnya itu dipilih dengan pemegang saham terbesar. Terus kalau untuk koperasi itu dikenal SHU, ada SHU-nya. Kalau badan usaha lainnya itu tidak dikenal ada SHU-nya. Kalau koperasi memiliki keuangan yang bersifat terbuka, kalau badan usaha lainnya itu tidak memiliki sifat keuangan itu tertutup. Dan terakhir untuk kerugiannya itu koperasi ditanggung oleh anggota, kalau badan usaha lainnya itu ditanggung oleh pemilik atau pengusaha. Sudah, Pak. ya, cukup jelas sekali dari jawaban dari Michelle dan kelompok. Silakan kelompok selanjutnya. Kelompok saya, Pak. Ya, silakan. Cukup Jadi 3 poin aja. ya. Jadi yang pertama itu tujuan dari koperasi didirikannya itu untuk karena adanya kebutuhan ekonomi. Sedangkan untuk badan usaha lainnya itu didirikan karena adanya tujuan mendorong perusahaan terikat kepada masyarakat dan mencakup semua lapangan penghimpun. Terus sifat koperasi ini didirikan untuk waktu yang lama, sedangkan pada badan usaha lainnya itu sifatnya hanya selama diperlukan dan akan bubar jika yang dituju telah tercapai. Nah, yang terakhir itu keanggotaan koperasi. Keanggotaan koperasi ini anggotanya pasti, sedangkan pada badan usaha lainnya keanggotaannya itu tidak mengenal keanggotaan dan adalah semua mereka yang berkewajiban menurut hukum adat setempat. Itu, Pak. Iya, betul sekali yang membedakan antara koperasi dengan badan usaha lainnya itu sangat banyak ya. Yakni berdasarkan kekeluargaan semua rata-rata koperasi. Oke, kita cukup sampai di sini aja pertemuan kita hari ini. Ya, karena waktu kita tidak cukup, maka tadi yang tes akhir kita ganti dengan tugas. Nanti malam dikumpulkan cuma 1 soal saja.
yakni dicatat ya soalnya. Jadi mengapa harus ada koperasi di Indonesia? Sudah itu saja. Dikirim ke email saya, pengumpulan paling lambat jam 9 malam. Oke. Apa ada yang membuat kesimpulan sampai di sini pembelajaran kita hari ini? Silakan. Saya, Pak, Ya, mencoba. silakan. Jadi kesimpulan pembelajaran kali ini koperasi. Nah, asasnya koperasi itu kekeluargaan, mementingkan kepentingan anggota di atas kepentingan perusahaan. Jadi koperasi itu tidak mementingkan keuntungan, akan tetapi mementingkan kesejahteraan anggota. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Sinin. Benar sekali apa yang dikatakan Sinin bahwa koperasi ini adalah mensejahterakan anggota. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Selamat sore.